Yo, halo guys. Yo, what's Jumpa up? lagi di channel kita yang sudah lama nganggur. Iya, Insomnia Squad aja. Ini berapa sih sekarang? Jam setengah dua. Anjir, setengah dua. Ya main som memang gitu. Kagak tidur. Emang insom kita nih. Iya, kita bakalan tanya-tanya ya. Ini dia punya podcast nih. Bener gak sih ngomong? Iya sih udah kayak gitu emang tujuannya Ya, nanya-nanya. kita mau nanya aja gitu. tujuannya dia bikin podcast tuh buat Yang apa? kepo. Ya begitu. Jadi kalian juga bisa cek Wahyu udah, Wahyu lagi. Gendon, sorry. Gendon udah di podcast. Udah masuk podcast tadi barusan. Habis itu gua juga udah ada di episode 11 kemarin kalau nggak salah. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek di Spotify. Ini Adi. Ini ADHI. Jadi ini narasumber kita hari ini. Dia seorang seniman. Alhamdulillah. Sebenarnya nggak tahu konten kita mau ngapain. Jadi ini konten pertama lagi di tahun 2021. Dia bingung cuy, kaku dia cuy. Jadi dia ini seorang seniman dari Jogja yang pindah ke Bali. Lanjutan ceritanya biar dia sendiri yang ceritain. Jadi silahkan perkenalkan bang. Salam kenal teman-teman. Nama saya James. Gak usah kaku lah anjing biasanya. Lu kaku banget deh. Nama saya udah kayak orang apa Ini namanya? bebas ya ini ya. Bebas aja lah santuy. Montol. Oke. Nama gue Adi Pras. Lu bisa manggil gue akrab dipanggil Adi atau Abraham, atau mau lebih akrab lagi bisa manggil sayang. Oh iya. Tapi buat cewek aja. Kalau cowok bom. Gue bisa dipanggil bom. Tuh. Jadi apalagi itu doang kan? Iya udah namanya perkenalan. Iya perkenalan gitu doang. Itu Bos. aja. Ini orang berdua ini YouTubean tapi nggak ada yang saling backup. Jadi gimana Di? Kenapa lu memutuskan pindah ke Bali? Awal pertama kali gue pengen pindah ke Bali sebenarnya pengen benar-benar jadi seniman. Karena pertama di Bali itu sama kayak Jogja sebenarnya, banyak seniman dan emang kota yang emang pulau yang dipenuhi dengan seniman, Jogja dan Bali itu. Cuman gue pengen lebih fokus di Bali karena kita nggak cuman jadi seniman doang di Bali. Jadi kita bisa sambil gimana sih hang out, terus kita juga nggak penat. Kalau juga kan menurut gue macet terus panas, sama sih sebenarnya kayak di Bali. Cuman kalau di Bali tuh ada space, ada tempat yang bisa kita kayak kita mau gambar di sini dan gitu. Sebenarnya sama aja, cuman gue lebih karena di Bali tuh tempat kelahiran gue juga. Jadi gue Lu di Bali ini lebih ke musik atau gambar sih sebenarnya? Jadi di background lu kan gambar juga nih. kalau dibilang tuh bingung sih karena gue cinta dua-duanya. Jadi gue cuma bisa dibilang seniman. Nah, fokusnya di mana ya? Pelaku seni. Kalau untuk sekarang ya gue lebih fokus ke musik. Ke musik. Lu kan barista juga kan ya? Iya. Di kopi air itu. Nih tatonya nih sampai ada di mana dia? Nih, Bang Dani kalau nonton ini Bang. Ini harus diapresiasi. Dikulik gue ini. Sore juga ada tuh tapi Udah usahanya mana? Usahanya mana itu. Berarti dia tuh gimana ya? Dia tuh Beginilah. iya begitulah. Gua mau bilang totalitas tadi kan tatonya gitu kan. Jadi mungkin next episode tuh kita ada project bertiga sih. Iya. Nggak tahu mungkin ya. Nggak tahu lagi. Semoga jalan. Jadi Bang Gendon mungkin ada yang mau ditanya. Bang Gendon gua udah kayak orang tua anjing nih Bang Gendon. Jadi lo udah berapa lama di Bali? Waduh lupa gue. Udah mau 6 tahun kali. 6 tahun ya. Semenjak gue balik dari Jogja 6 tahun 5 tahun lah, sekitar itulah. Ya. Terus kesibukan lo sekarang apa? Kesibukan ya seperti yang kalian lihat, gue nge-podcast, terus gue nulis lirik, gue bikin lagu, terus ya seperti inilah. Gambar juga, gambar ya kalau ada duitnya doang sih gambar. Jadi kalau gue ada duit gue beli kanvas, gue gambar. Kalau nggak ada ya udah, cuman podcastan, bikin musik gitu aja sih. Sama main Instagram. Jadi ini lukisan lu gini nih biasanya lu jual apa gimana gitu? Wah, pertanyaan bagus nih. Kalau dibilang menjual, gue tidak menjual. Tapi kalau ada yang beli, sok silahkan berapa aja. Karena menurut gue kalau orang udah bilang sampai gue mau beli nih, itu udah mengapresiasi gue. Iya. Gue terserah sih mau dibayar berapa aja gitu. Karena lukisan dulu gue punya arti semua. Jadi nggak semena-mena gue gambar terus gue jual dengan harga sini, enggak sih. Jadi lukisan ini lebih apa ya, mewakili perasaan lu lah ya. Iya. Nah, Kanvas ini tuh jadi
peluapan kalau gue emosi, gue sedih, gue galau kayak gitu sih, gue lebih meluapkannya di lukisan sama lagu. Jadi balik lagi ke corona nih ya. Dampak corona buat seniman seperti itu tuh apa sih? Banyak sih. Pengangguran. Iya pasti. Bulan kayak Jangan kan dia kita juga nganggur. Nganggur ya. pengangguran itu pasti. Terus selama 1 bulan gue nganggur ini nggak ada job manggung masuk sama sekali, bersih nggak ada. Jadi kalau ngeliat dompet gue tuh isinya cuma STNK doang. STNK doang. Terus kalau digambar tetap jalan, cuman emang gue basicnya itu gue berkarya bukan untuk duit. Jadi gue bener-bener mulia sih, maksudnya gue berkarya ya untuk diri gue sendiri, untuk orang-orang sekitar gue. Jadi gue sama sekali ya mungkin kalau menurut gue musik sama seni rupa yang gue mulai sekarang itu bukan untuk mencari duit sih, lebih kayak hobi yang emang dari kecil gue jalanin gitu. Jadi nggak yang kayak gue gambar nih gue bikin musik buat dapet duit gede, nggak sih. Nggak kesana poinnya gue sih. Jadi lebih apa ya namanya, lebih meluapin lah misalnya. Iya, lebih kayak wadahnya gue lagi galau gitu sih. Karena beberapa tahun kebelakang itu gue orang yang ngawur sih kalau gue lagi galau apa gitu. Karena gue tuh orang yang apa ya, bukan bipolar, kayak self injury. Jadi ketika gue galau sedih mesti ada tugasnya kayak Ya, dulu. Tapi sekarang udah ya enggak ya? masih sih, cuman gue menahan kayak ya gue punya skill, gue punya wadah gue. Oh, ini jadi thumbnail nih, cocok nih. Iya. Ini orang pernah mau bunuh diri nih. Mana ini bekasnya? Serius lu anjing mau bunuh diri? Ini dulu itu Masa iya? gantung diri. Iya. Gantung diri di pohon toge. Tahu gitu. Emang apa? Filosofis sekali ya. Yang kegantung bukan dia, toge yang kegantung jadi. Gue pernah 4 kali atau 3 kali lah, karena waktu itu emang gue ya setiap manusia pernah di fase yang paling terbawah banget ya. Dan waktu itu emang fase gue emang kayak ditinggal cewek gue, terus kerjaan gue nggak benar, punya usaha juga nggak benar, terus di keluarga gue juga ada gonjang ganjing, bukan gonjang ganjing apa ya, mungkin karena gue juga keras kan, jadi kayak Masalah internal lah ya. internal. Terus habis itu gue kayak buat apa sih gue hidup kalau cuma dikasih cobaan terus. Itu waktu gue tidak berpikir bersih ya, karena waktu itu gue minum. Sebenarnya sampai sekarang sih gue minum, cuma sekarang gue lebih Santai aja kan. lebih mengurangi lah, maksudnya ya sampai kapan sih minum terus gitu. Habis itu ya Lu ada nggak sih foto-foto masa-masa suram lu itu? Kayak bukan foto sih, Kayak kenangan. kenangan jejak gitu. lah ya. Iya, Jejaknya. jejak. Kalau ada kita tayangin deh. ini foto gue waktu masih memakai. Oh, jadi guys, dia nih dulunya pemakai apa lu? Kristal, Baju anjing, karena nggak gue dulu apa gelek? iya sih dulu gue Gelek doang. gel. Gue kagak ngerti masalah kayak gitu nih. Jadi ini rekam jejak gue sih. Ini gue manggung. Itu manggung kan ya? Manggung waktu gue masih di Jogja manggung. Terus itu ada beberapa foto gue yang pas manggung juga. Terus ya itu sih rekam jejak gue kayak ya setiap orang sih itu pasti ya punya masa-masa yang kayak down banget dan nggak tahu harus lari kemana. Dan pada saat itu emang gue bukan manusia yang beriman lah istilahnya. Kalau gue galau, kebanyakan orang sekarang kan kayak udah ngerti agama terus galau ya dia berdoa. Nah gue dulu tuh kayak I didn't give a shit about God. Gue kagak percaya sama apa itu Tuhan pada saat itu. Dan gue kayak gue percaya apa yang gue lakuin tuh ya gue sendiri yang bikin. Dan sampai akhirnya banyak hal yang mendewasakan gue sampai sekarang. Jadi gue kayak berpikir ya stoplah melakukan hal yang gila. Maksudnya lu punya skill, lu punya pribadi yang oke gitu. Lu jauh dari kata insecure, lu bisa melakukan hal yang membuat lu lebih tenang ya melukis, ya musik gitu, kayak gitu sih. Oh, jadi sekarang lu lebih menghargai hidup lu lah. Iya, karena gue ngelukis tuh udah dari kecil ya, udah dari lama. Tapi dari dulu ketika gue udah selesai gambar, baru selesai belum kering udah gue bakar. Oh, anjing. Fetis gue gitu, kayak gue selesai ngelukis gue bakar. Jadi Lu ngelukis genre lu apa? gue pop rock.
Anjing. Itu musik anjing. Kan genre, aliran. Kalau genre gue sendiri, Apa kayak Soleh Pati itu? oh beda juga. Beda. Ya, Mas. Itu astral itu beda ya, beda. Kalau gue mulai benar-benar tekun gambar tuh SMP. Jadi awal pertama kali gue gambar tuh nggak ada genrenya, jadi benar-benar abstrak. Terus yang gore, yang serem-serem Iya, gua ngeliat ini juga. Iya kan? Itu tuh kayak nangis darah. Iya, terus Tapi ya emang sih ya, kreasi tangan coli itu emang ya. Bercanda. terus gue dulu awal pertama gambar tuh nggak bisa yang namanya gambar muka orang, gambar yang benar-benar detail tuh nggak bisa. Yang gue ambil dari seni rupa, dari genre gue tuh ya ekspresi gue saat ini. Jadi ketika gue sedih, gue bikin yang merah, yang kayak itu berdarah, yang benar-benar menggambarkan apa yang gue rasakan. Gue marah, gue luapkan di sana. Jadi kalau dibilang genre sih gue lebih ke abstrak kontemporer. Oke. Tapi tetap ada motivasi di setiap lukisan gue kan ada kata-katanya kan, yang benar-benar kayak ya itu yang gue rasakan sekarang. Ketika lo lihat karya gue ya gue pengen yang pernah lo rasain yang mungkin sama kayak gue ya lo sembuh dari itu. Oke. Kalau gue. Jadi di luar apa namanya? Lu ngelukis kan lu pemusik juga nih. Jadi ada lagu nggak sih yang udah lu keluarin di Alhamdulillah platform udah ada single. Link Gue juga single Oh, linknya ntar ada di bawah ya? di bawah. Ada di Spotify kan? Di bawah sini. Ada di bawah. Hopeless. Iya, emang hopeless. Apa sih? Judulnya Hopeless. Oke. Jadi kalau lagunya kurang nyaman di telinga kalian ya hopeless lah, itu namanya hopeless juga ya. Jadi malu ini. Itu kalau musik genre lu apa kalau musik? Kalau dari genre yang sering gue dengerin ya, Iya. dari yang gue dengerin tuh lagu keras, metal, Hardcore. tapi hardcore gue nggak terlalu sih, gue lebih ke metal sih. Sama kayak gue dong. Ya kan, Bring Me The Horizon bro. Bring Me The Horizon. Gua mah dangdut apa ya? Gue dulu Kayak gini ya? SD gue dangdut bro. Oh gitu. Minumnya ciu, kerja di Semarang. Iya. Ciu, mabuk. Jadi sampai akhirnya gue waktu pindah ke Jogja sama abang gue diracunin. Captain Jack, terus reggae gitu. Terus Oh iya reggae. Bring Me The Gue Horizon, reggae. I Prevail, terus apa lagi ya? Banyak sih, Suicide Silence. Terus sekarang gue lebih bukan berubah sih, lebih mendewasakan genre gue. Sesuai apa yang gue rasain. Kalau jujur gue masih denger lagu-lagu metal. Playlist gue pun banyak metal. Cuman sekarang gue lebih kayak merubah gaya gue, merubah bukan image ya, merubah kebiasaan gue sih dengan lagu-lagu. Kayak gue dengerin lagu-lagu lawas kayak banyak lah, The Smiths, Morrissey, Oasis, Radiohead. Buat genre gue sendiri itu yang ada di yang gue bawa dalam bermusik tuh random sih gue. Tapi kalau gue ngulik lagu tuh gue setel semua di Spotify yang enak, gue kulik, gue tulis dulu, gue kulik, itu yang gue bawain. Tapi untuk benar-benar lagu yang gue bikin itu lebih ke akustik folk gitu sih, ke pop mas, pop juga, terus sedikit jazz kayak Pamungkas enggak sih? Iya, Terus kayak ada eksperimentalnya juga gitu. Pamungkas, Bambang. Kok main bola tuh anjing? Sangat tidak lucu ya. Mic terus nih. Memang Pamungkas di bawah-bawah. Jadi ya maklum lah ya. Kenapa konten kita setahun, 1 tahun Iya, lebih? hampir 2 tahun sih. Kenapa berhenti? Nah, Ya mungkin kalau dibilang berhenti sih bukan berhenti sih, lebih ke apa ya, istirahat sih. Bernapas. Jangan kayak di YouTube tutorial bernapas, jangan. tutorial anjing. Tutorial. Iya. Tutorial tua. Apa dibilang tadi? Tutorial tuh daerah anjing, bukan deh. Sampai apa deh podcast gue ini? Jangan lo tulis-tulisin Kagak. Ya lebih gimana ya, istirahat lah. Mungkin si David juga kemarin juga sibuk kerja ya kan. Kalau sekarang kan nganggur ya, sama kayak gue juga nganggur. Tapi ntar gue usahain sih, seandainya gue dapet kerja lagi ntar nih, ya bakal lanjut terus lah. Makanya doain. Subscribe ya kan. Jadi lo ada IG nggak? ada IG. Ayo udah, ntar IG-nya gue cantumin bawah, di bawah nih. Nih, ini. Bawah.
Jadi kalian kalau mau nanya-nanya hal-hal yang bodoh kayak jenda itu tanya aja sama dia ya udah. Apaan tuh? Jenda apa? Jenda siapa sih Jenda? Itu yang orang Medan itu. Oh yang Ngamuk aja kerjaan. Iya. Oh yang gini itu ya, om tuh ya. Iya. Yang lu bunuh diri tadi balik lagi. Itu serius. serius. Ya itu karena mungkin gue udah Itu lu sayat-sayat begitu. enggak. Gue dulu lebih ke gantung sih. Wah, Karena kalau gue logika tuh gantung tuh sakitnya cuma sebentar. Sek hilang. Kalau nyayat kan lebih kayak rasanya Rasa perih terus pedes. itu gagal Dan atau itu lama. apa nggak jadi apa ada yang Nggak. batalin? Beberapa kali banyak yang batalin. Oke. Teman-teman gue Gue pikir tuh talinya putus gitu. kan Terus dia bete nggak jadi. dia komedi ya. Gantung, das putus talinya. Anjing nggak jadi. Bete gue gitu. Udah sih. nggak jadi udah gue hidup aja lah. Jadi serius tuh. Jokesnya dapet banget anjing. Mana ada orang bunuh diri, gue bete gak jadi bunuh diri anjing. 3 kali Nggak jadi mati lah gitu. dan itu gue lakuin yang 2 kali di Jogja, yang terakhir tuh di Bali tahun 2018. Oh berarti masih baru ya? Enggak, ada lama. Sebenarnya kalau ditanyain gue masih ada niat supaya itu ada sebenarnya, karena sekarang ini apalagi masa-masa sulit ya. Iya. Gue nggak kerja, gue ada cicilan banyak. Jadi gini deh. Bos. Kita ini sebagai teman kan. Iya. Temen itu selalu mendukung apa yang dilakukan oleh sahabatnya gitu. Jadi kalau lu bunuh diri, kita dengan senang hati mendukung. Ntar gue sediain kapan. Ini kan wah ini gue udah mau merasakan normal biar subscribernya naik. Iya. Ya anjing. Ya konten kita begini dari dulu. Sebenarnya gini sih ya, gimana? Jadi siapa tahu, ya mudah-mudahan dia terhibur lah dengan adanya kita di Apa ya? Gue tuh dari dulu sebenarnya orang yang tertutup. Dari gue masih kecil lah, emang tertutup. Gue nggak bisa bergaul sama banyak orang sampai akhirnya gue punya mantan gitu meninggal. Iya. Dan itu yang membuat dunia gue lebih dunia gue berubah lah. Berubah lah ya. Berubah yang kayak awalnya gue nggak berani speak up di depan orang yang kayak sekarang ini. Kira gue berani kayak, wih kenalan gini. Sama David pun awal-awal gue langsung ngebacot. Asli. Karena gue ngerasa ya udahlah. Ya mungkin kita kan nggak pernah tahu Tuhan ngasih jalan hidup lu seperti apa ya. Sekarang sih gue lebih kayak kalau gue sebenarnya kalau bilang masih ada niat seperti itu, karena Janganlah. apa ya, jauh di hati gue paling dalam tuh udah kayak menolak untuk menerima rasa sakit lagi kan. Iya. Menolak untuk menerima Gue beban. kayak gini, gue udah capek gitu Iya, anjing. udahlah capek. Dan to be honestly gue kalau di rumah sendiri event itu gue lagi galau atau enggak tuh gue pasti nangis, serius nangis gue, karena beberapa kali gue nginget-nginget masa lalu. Sebenarnya bukan mengingat untuk nangis ya, kayak ya itu mungkin pelajaran buat gue. Kayak gue mengingat, kadang gue sedih, kok segini beratnya hidup gue. Cuman gue kagak bisa egois gitu aja, maksudnya seberat-beratnya lu ya tetap ada berat yang lain gitu. Orang-orang pun merasakan apa yang lo rasakan, cuman mereka bisa mengatasinya. Nah bedanya dari gue kagak bisa mengatasi itu sendirian. Dan di sisi lain gue kagak mau teman-teman dekat gue tuh ngerasa terbebani dengan apa yang gue rasain. Makanya gue lebih suka berdiam diri. Udah kalau gue punya masalah udah gue sendirian, gue sama yang di atas itu gue asli. Sih lebih kayak gitu. Jadi ada tambahan Bapak Wahyu. Telur 2. Telur. Mie goreng 1. Kental. Gitu. Jadi Cukup. kita sama cukup bentar. Cukup set song ya? Iya, set set. song. Cukup Set. spontan aja sebenarnya nanya itu. Jadi kita sama Adi juga sekarang gue manggilnya Bom aja sih apa? Bom apa aja bra? selalu. Apa bra gitu? 3-4 gitu. Iya. Sama Adi ya, kita jadi tahu juga sih namanya pelajaran hidup lah ya kan. Tahu dia kan. Kayak gue kan orangnya juga sama sih, kayak jarang main, maksudnya temen ya kayak gitu, tapi lebih gimana ya, lebih santuy kalau gue ya. Kalau gue sih sebenarnya untuk
banyak kayak orang-orang di luar sana yang sama kayak gue maksudnya, yang mungkin pernah mau bunuh diri. Maksud gue, lu coba berdamai deh. Cara gue berdamai itu dari dulu sampai sekarang pun gue berkaca. Gue kaca di nyokap gue bawa ke ini, gue ngaca, gue ngobrol. Berapa kali kacanya gue pecahin. Saking emosi maksudnya. Ya mungkin itu cara gue berdamai, karena kuncinya untuk lo menjadi pribadi bukan lebih baik ya, maksudnya ya berjalan menuju yang baik lah, itu ya berdamai sama masa lalu. Dan masa lalu tuh bukan untuk dilupakan gitu, untuk lo belajar. Sometimes kalau lo udah punya anak, lo bisa menceritakan itu untuk menjadi panutan hal yang baik, diambil positifnya. Makanya bisa lo kalau kayak sekarang nih gue lagi stuck, gue lagi nggak kerja, gue bingung harus ngapain, gue harus ditinggal cewek gue. Ya gue berdamai ya dengan cara gue PDKT sama yang menciptakan gue, terus gue berkaca maksudnya, lu jangan kayak gini deh, gue minta maaf kalau selama ini gue belum jadi manusia yang seperti lu inginkan. Gue ngobrol sama diri gue sendiri, dan itu menurut gue obat gue dimana-mana gitu sih. Karena kan dulu gue sempat makai juga. Kalau dulu gue galau, makai aja udah hilang. Mas sekarang gue lebih mikir, pertama gue nggak punya uang, even gue punya uang pun jangan. Iya, sayang juga sih. Karena gue udah pernah melakukan ini, jadi gue bisa ngomong kayak gini gitu. Dan semua itu emang awalnya enak. Sampai sekarang pun kalau gue mau nyoba lagi pasti enak. Cuman jangan gitu. Lo harus punya porsi untuk apapun yang lo lakuin gitu sih kalau gue pribadi. Lawan lah ya modelnya. Lawan. Oke. Jangan lo diperbudak sama hasrat lo. Nah, itu sih. jauhi narkoba. Jauh. Bisa ya. Waspada. Jadi buat terakhir nih, pesan lu buat anak-anak muda yang terjerumus sama hal-hal begitulah ya, bunuh diri, narkoba segala macam tuh apa? Kalau untuk yang anak-anak zaman sekarang yang kecanduan sama narkotika sih, gue nggak bisa ngasih saran banyak ya. Maksudnya ya teruskan. Maksudnya teruskan, karena setiap orang kalau lu udah kan ada kata yang kayak kalau lu nggak mencoba lu nggak bakal tahu. Nah kan mereka mencoba dulu. Nah setelah mereka mencoba, mereka pasti tahu enaknya apa. Nah disitulah kalian bisa memilih. Kalau nggak enak ya udah berhenti. Kalau enak ya lanjutin. Lo mentoknya di polisi, kalau nggak mati. Simpel. Ya kan? Ya kalau gue gak punya hak untuk melarang. Silakan lo memakai itu. Ketika lo udah tahu rasanya seperti apa, ya lo buat pilihan di sana. Jangan jadi pecundang buat diri lo sendiri. Terus buat yang mengidap self injury atau bipolar something, yang selalu pengen bunuh diri, pengen menyakiti diri sendiri, coba deh berdamai. Lebih menyayang diri lu sendiri, lebih ngertiin jati diri lu sendiri. Kayak gue pengen bunuh diri, cuman sekarang gue selalu ingat, wah utang gue masih banyak. Kalau gue kagak mau ninggalin, pas gue mati gue ninggalin beban buat orang-orang sekitar gue. Itu aja sih yang lebih gue pikirin sekarang. Kalau buat kita nih, YouTube kita nih apa nih pesannya? Kalau gue apa ya, selaku sesama content creator lah ya, biar berbeda bidang ya tetap berkarya aja sih. Maksudnya jangan sampai kalian berkarya itu melihat dari nominal yang bakal kalian dapat ke depannya, karena kebanyakan orang yang bermain YouTube atau bermain musik kayak gue atau nyari duitnya, dan itu kesalahan besar untuk memulai suatu usaha ya. Bukan usaha bisnis, itu enggak, kayak usaha untuk lo menjadi etis, sombongnya, egoisnya terkenal lah. Jangan melihat uangnya dulu, lo lihat dari banyak perspektif. Ketika lo main YouTube contohnya, banyak yang bakal ada orang-orang baru di sana, netizen lah, orang-orang yang gak suka lo, subscriber, pasti harus bisa mengerti mereka semua. Itu sih kalau saran gue, maksudnya mengerti itu ya. Contoh kecil ada, mereka pada komen, kak bikin kayak gini, coba lu baca yang mana sih yang cocok sama kalian, konsep kalian, lakuin. Jadi menurut gue tuh ya penonton adalah raja. Sama kalau kita lagi makan atau lagi apapun ya, yang beli adalah raja. Kita sebagai pelayan ya, sama lu YouTuber ya, lu sebagai pelayan buat mereka terhibur gitu. Simple ya, terus berkarya aja. Karena berkarya tuh nggak ada kapan stopnya, nggak ada kapan mulainya.
Ya yang lo bisa lakukan ya mulai sekarang. Kapan lagi? Nah, keburu lo tua itu pertama. Keburu lo udah Tua. Malu. keburu lo tua. Iya sama. Keburu lo banyak punya aktivitas yang nggak bisa lo tinggalin gitu sih. Selagi lo bisa ya lo lakukan aja sekarang. Gak usah mikir, gue baru dapet uang berapa ya lo? Enggak. Lo kalau lo tahu podcast gue baru dapat 2.000, tapi gue slow. Gue tetap bikin ya karena gue suka ngebaca. Iya, santai aja. Bikin. Gitu sih kalau gue. Oke lah, karena sudah jam 2 subuh ya. Ya kita akhiri aja perbincangan. Wabil Taufik Walhidayah. Udah kayak Bang Haji. Malu gue ada arah. Wabillahi taufiq walhidayah. Ya itulah ya, jadi ya mungkin ini sebagai apa ya, pembukaan lah ya, Pembukaan awal ya. baru Iya, ya. new era. New era. Kalau katanya Oliver Skies, new era. Dark era. Kalau Vince Duvain bilang. Iya. Iya. New Jadi era. terima kasih buat Adi udah mampir. Kok mampir ya? Bukan mampir, kita yang mampir. Itu nggak ada otak, nggak ada attitude. Sudah mau bergabung di apa ya bilang podcast kan? Iya, Konten lu. konten Ya, lah. konten kita. Mungkin lo kedepannya bisa bikin kayak konten wawancara kayak gini. Asik tau. Boleh sih, Tau. Boleh. boleh ya. Iya, kalau rame viewersnya kita buat terus. Pasti bos. Episode-episodenya tuh ada. Subscribe bro. Jadi ya segitu dulu ya. Iya. Jangan lupa subscribe seperti biasa. Like, share, dan komen. Bye bye. See you next time.